Saya ingin menyampaikan, tema pada sore hari ini tentang Yesus Penyembuh. Banyak orang, mengerti tentang Yesus, ya, sebagai Tuhan, ya. Ketika Yesus pun bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini? Menurut kamu siapakah aku ini?" Ada yang bilang, Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang murid-muridnya nih ya, kata orang kamu, Elia, kata orang kamu, Yohanes Pembaptis, kata orang kamu bla 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 bla. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, aku nggak bertanya, siapa aku menurut mereka, tetapi aku mau tahu siapa aku menurut kalian gitu, ya kan. Terus kemudian, Petrus berkata, "Engkau Mesias, yang diurapi, Engkau adalah Tuhan." Ya. Pengertian, Petrus pada waktu itu diterangi oleh Roh Kudus ya, karena Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Petrus, bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Tuhan yang menyampaikannya." Jadi, bisa dikatakan bahwa pengertian kita tentang Yesus, pengenalan kita tentang Yesus itu diberikan oleh Tuhan sendiri, oleh Roh Kudus yang menerangi kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang hari ini hadir di dalam Zoom meeting mujizat hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir, yang mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu melihat Yesus bukan hanya sebagai Tuhan, tapi melihat Yesus sebagai Sang Penyembuh, Tabib yang agung. Ya. Nah, sore hari ini izinkan saya menyampaikan kisah tentang sulaman. Jadi, waktu saya kecil ya, mama saya itu suka menyulam ya, menyulam, karpet ya, karpet. Jadi tempat tidur kami itu di bawah tempat tidur tuh, suka dikasih karpet tebel gitu ya, di ruang tamu juga. Jadi dia, menyulam sendiri karpet ya, saya nggak tahu istilahnya apa gitu ya, tapi ya saya menyebutnya sulaman ya, itu. Bentuknya ada yang hewan-hewanan, bentuknya, gambar hewan, bentuknya gambar bunga ya kalau yang pas di apa namanya, di kamar kakak saya atau di ruang tamu ya, seperti itu. Nah, ketika mama saya membuat sulaman itu ya, saya, itu suka duduk di bawah ya, nonton TV di bawah. Jadi mama saya, sambil lihat TV, dia sambil menyulam. Nah, kalau saya lihat ke belakang begitu ya, ngelihat ke apa namanya, pas di bawahnya mama saya itu saya melihat, apa namanya, semua, benang-benangnya itu berantakan sekali ya, benang-benangnya warna-warni yang kacau gitu, berantakan, menurut saya berantakan. Ya, saya tidak melihat sesuatu yang indah di situ, ya. Sewaktu saya tanya sama mama saya, "Mama, buat apa?" "Ini lagi buat, untuk di kamar kamu ya, ini, bear," ya, apa namanya, beruang. Tapi saya nggak melihat itu seperti beruang, saya melihat seperti benang kusut ya, karena saya melihatnya dari bawah. Nah, mama saya menyelesaikannya dalam waktu, 1 bulan, 1,5 bulan seperti itu. Sampai satu ketika saya pulang sekolah, saya, masuk kamar saya mau taruh apa namanya, tas saya, waktu saya SMP saya lihat, wah itu sudah ada, apa namanya, karpet bear, bentuknya bear tuh di apa, di, bawah tempat tidur saya. Jadi saya lihat, wah ini luar biasa nih, saya injek-injek dengan kaki saya itu, lembut sekali ininya ya. Jadi, saya tanya mama saya, "Mama ini yang mama bikin?" "Iya betul itu yang mama bikin." Ya jadi, saya tidak bisa melihat gambaran, bear itu pada waktu masih dikerjakan ya. Tetapi ketika sudah jadi dan saya melihatnya dari atas, maka saya lihat gambaran, apa namanya, karpet berbentuk, gambar bear, ya. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa buat Bapak Ibu sekalian, bahwa langkah hidup kita tidak bisa dihentikan oleh sakit penyakit, ya. Allah masih akan merajut sisa gambar kehidupan Anda, ya. Bila Tuhan katakan belum selesai, maka artinya Tuhan punya rencana spesial dalam hidup kita, ya. Jadi, ingat bahwa Tuhan belum selesai dengan setiap kita. Masih ada perjalanan, iman kita bersama dengan Tuhan. Oke, Matius 4 ayat 23 sampai 25 berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia atau tentang Yesus di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia atau mengikuti Yesus. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi ketika Yesus ada di muka bumi. Matius 4 berkata bahwa Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Galilea itu danau. Ya. Kalau berkeliling sekeliling danau ya, dia itu termasuk area yang banyak penduduknya di Galilea, dan itu karena kota pelabuhan ya, pinggiran itu orang-orang nelayan penghidupannya ya. Di situ dia mengajar ya di rumah-rumah ibadat ya, artinya nggak cuma satu rumah ibadat ya di situ karena sekeliling, danaunya besar ya. Nah, dia juga memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita pada hari ini kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus ketika ada di dunia ya, secara fisik dia mengajar, berkeliling, memberitakan Injil dan melenyapkan segala penyakit. Itu yang Yesus lakukan. Itu yang Yesus kerjakan ketika ada di muka bumi, ketika dia berjalan di muka bumi. Nah, saya percaya bahwa Yesus yang sama sampai hari ini masih melenyapkan segala sakit penyakit dan setiap kelemahan kita. Yesus yang sama, dia yang hadir dalam kehidupan kita. Dia yang menyampaikan kabar baik. Dia yang menguatkan iman percaya kita. Dia juga yang menolong kita. Dia juga adalah sumber segala kesembuhan kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dibawalah kepadanya orang-orang yang semua ya keadaan yang buruk ya, orang kerasukan setan, sakit ayan, ini semua penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya Bapak Ibu sekalian ya. Sakit ayan nggak ada obatnya waktu itu ya, lumpuh juga, kerasukan apalagi, berbagai penyakit ya. Dikatakan lalu Yesus menyembuhkan mereka. Tidak satu pun dikatakan Yesus memilih-milih, yang ini disembuhkan, yang ini enggak. Yang ini disembuhkan, yang ini enggak. Tetapi dikatakan lalu Yesus menyembuhkan mereka. Di bagian lain di kitab Lukas dikatakan semuanya disembuhkan oleh Yesus. Artinya Yesus tidak dibatasi oleh sakit penyakit. Yesus tidak dibatasi oleh apapun juga ya. Penyakit yang ada hari ini maupun yang akan datang, semua sudah dipatahkan di kayu salib oleh Yesus. Yesus memberi solusi bahwa penyakit telah dikalahkan oleh Yesus sendiri ya. Nah, saya kasih gambaran sedikit ya. Dikatakan tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk. Jadi sampai ke Syria. Ini Galilea. Saya iseng cari di Google. Jarak Danau Galilea dengan Syria itu 384 km. Itu catatan kaki saya ya. 384 km. Nah, perbandingannya begini aja Bapak Ibu. Jakarta ke Bandung itu kurang lebih 151 km ya. Jakarta Bandung 151 km. Nah, ini Galilea ke Syria, Syria ke Galilea itu jaraknya 384 ya. Artinya 2 kali lipat lebih dari jarak Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta ya. Jadi itu orang-orang dari jauh semua datang untuk mencari Yesus. Kenapa orang-orang mencari Yesus? Karena mereka mendengar ada kesembuhan di situ. Kenapa mereka mencari Yesus? Karena mereka tahu Yesus adalah Mesias, penyembuh yang sejati, ya, Tuhan itu sendiri. Jadi mereka datang, jauh-jauh mereka datang. Mereka minta, ya. Bapak Ibu saya percaya kalau Bapak Ibu hari ini Yesus ada, ya. Misalnya nih Bapak Ibu ya. Yesus ada di Jakarta, ya. Bapak Ibu udah dengar bahwa Yesus menyembuhkan, terus Bapak Ibu berbondong-bondong ya
datang untuk menemui Yesus, ya. Nah, ini pun terjadi dari Syria 384 kilometer. Orang semua, ya, zaman dulu kan belum ada mobil, ya, dan dulu berjalan atau naik keledai atau naik kuda, ya, atau naik pedati, ya, 384 kilo untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi ada effort, ada satu apa namanya, satu keputusan yang diambil untuk menemui Yesus dan tindakan untuk berjumpa dengan Yesus. Ya. Nah, apa yang Yesus lakukan? Atau apa yang engkau ingin Yesus lakukan? Kalau ada di sini, Yesus ada di sini, hadir di sini, dan engkau bisa berkata-kata kepada Yesus, ya. Apa yang akan Yesus lakukan dan apa yang engkau ingin untuk Yesus lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Yesus membuktikan dia hadir, ya. Yesus hadir. Hadirnya bukan tubuhnya aja, Bapak Ibu sekalian, tapi dia hadir dengan segala otoritasnya, dia hadir dengan segala kuasanya, dia hadir dengan segala kasihnya, ya. Tidak cuma hadir, dia juga berdaulat, ya, pegang kendali atas hidup kita, ya. Ketika Yesus hadir, ketika Yesus ada di situ, bahkan kuasa-kuasa kegelapan, ya, orang kerasukan dibawa ke situ langsung sembuh, ya. Setannya lari terbirit-birit. Orang sakit disembuhkan, ya. Mereka yang mengalami depresi disembuhkan. Yesus pegang kendali, Yesus berdaulat. Karena apa? Ketika Yesus hadir, maka kerajaan Allah hadir di situ. Kerajaan Allah itu bicara tentang kuasa Allah, bicara tentang kasih Allah, dan itu adalah semua potensi terbaiknya Allah ada di situ, ya. Jadi ketika Yesus hadir, maka dia tidak sekedar hadir, tetapi dia berdaulat, dia berkuasa, dia pegang kendali. Bapak Ibu sekalian, ya, bedanya, ya, bedanya penumpang taksi dengan sopir taksi adalah si sopir taksi pegang kendali, ya, pegang kemudi, ya. Si penumpang cuma bisa bilang, "Pak, belok kiri, belok kanan," ya. Tetapi dia tidak pegang kendali. Yang pegang kendali adalah drivernya, sopir taksinya. Nah, kalau Yesus hadir, dia pegang kendali dan dia yang akan menuntun setiap kita untuk masuk di dalam kemuliaannya. Nah, yang kedua yang Yesus lakukan, selain dia hadir, Yesus juga membawa solusi. Kita lihat tadi, ya, dia memberitakan Injil kerajaan, ya, mengajar, dia memberikan keselamatan dengan cuma-cuma kepada setiap kita. Dia juga melenyapkan penyakit dan kelemahan orang-orang. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, berapa banyak orang sakit yang dibawa kepada Yesus. Dan tidak satupun, saya pernah baca, tidak satupun ditolak. Tidak satupun, ya. Kalau Alkitabnya Bapak Ibu sama dengan Alkitab saya, itu pasti sama. Tidak ada yang pernah ditolak oleh Tuhan Yesus. Tuhan selalu menjawab. Dia selalu memberi solusi. Dia selalu membawa jawaban untuk setiap permasalahan kita. Masalahnya hanya satu, ya. Mau nggak kita datang kepada Tuhan? Hal ketiga selain Yesus hadir, Yesus membawa solusi. Yang ketiga adalah Yesus berkenan dijumpai. Ini yang menarik. Dibawalah kepadanya, tadi ya ayatnya, semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis itu 10 kota, ya, dari Yerusalem, dari Yudea dan seberang Yordan. Yesus berkenan dijumpai, ya. Jadi Yesus tidak pernah nolak, ya. Bapak Ibu sekalian, saya pernah ditolak datang ke dokter. Ditolak. Kenapa ditolak? Karena waktu itu macet, datangnya udah mepet, si dokternya nolak gitu. Dia harus praktek lagi tempat lain. Jadi saya ditolak, Bapak Ibu. Ya, ditolak sama dokter. Nah, ini Yesus, ya, berkenan dijumpai anytime, anywhere, any place, ya. Dimanapun juga, kapanpun juga, ya, Yesus berkenan dijumpai. Nah, kalau Yesus berkenan dijumpai,
ketika dikatakan dibawalah kepadanya, artinya orang-orang banyak datang ya, bahkan mengikuti dia. Di bagian lain di kitab Lukas dikatakan sampai 3 hari 3 malam di bukit itu orang-orang ngikutin Yesus terus, nggak pulang-pulang. Udah disembuhkan, ya, udah diajar firman oleh Yesus, ya, 3 hari 3 malam. Ya, di kitab Lukas dikatakan seperti itu. Bayangkan 3 hari 3 malam itu retreat bersama dengan Tuhan Yesus, ya. 3 hari 3 malam sampai Yesus bilang sama murid-muridnya. Setelah itu Yesus bilang gini sama muridnya, ini udah terlalu malam, ya kan? Udah terlalu ini juga mereka juga lelah, ya kan? Kita harus beri mereka makan. Maka terjadilah Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu mengawali dari retreat 3 hari 3 malam dengan Yesus. Itu orang sakit disembuhkan, orang stres disembuhkan, orang berbagai macam sakit sengsara disembuhkan, dipulihkan. Bahkan Yesus mengajar mereka selama 3 hari 3 malam. Ya. Nah, jadi yang ketiga adalah Yesus berkenan dijumpai. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi dikatakan Bapak Ibu sekalian, marilah kepadaku, datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi bayangkan ya, saya membayangkan bahwa kita datang pada Tuhan Yesus, ya, bawa nih semua beban berat, bawa semua keletihan, bawa semua kelesuan, ya, bawa semua beban berat itu, sakit penyakitkah, permasalahan hidupkah, kita datang kepada Tuhan. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bayangin. Jadi saya membayangkan waktu kita bawa beban berat itu ditukar sama Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Diangkat bebannya, ya, diangkat bebannya. Diberikan beban yang ringan, ya. Diganti bebannya. Yesus memikulnya. Yesus yang menggantikannya, ya. Jadi segala sesuatu, ya, segala sesuatu, pergumulan Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan kata lain, Tuhan mau bilang apa? Aku punya jawabannya, ya. Aku punya jawabannya. Ada kelegaan, ada kelegaan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada jawaban. Selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Ya. Saya percaya setiap kita yang datang dengan sakit penyakit pada sore hari ini, saya cuma mau mengingatkan bahwa Yesus kita adalah Yesus yang 24 jam sehari tidak pernah terlelap. 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Ya, Yesus tidak pernah terlelap. Yesus tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah mengabaikan sedetik pun seruan hati kita ataupun doa-doa kita. Kuasa dan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ya, Ia sangat peduli akan apa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan Alkitab mencatat berbagai pengalaman manusia bersama Tuhan. Kenapa Alkitab mencatat pengalaman-pengalaman orang-orang berjumpa dengan Tuhan Yesus? Itu untuk membuktikan bahwa kuasa dan kasih Tuhan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia peduli dengan kehidupan kita. Dia peduli dengan masalah yang Anda alami, Bapak Ibu alami, kita semua alami. Yesus punya jawabannya. Ingat ya, Yesus memberi kelegaan kalau kita datang kepada Dia. Artinya Dia punya jawabannya, Dia punya solusinya. Bapak Ibu sekalian, ada domino effect atau sebab akibat yang terjadi pada setiap peristiwa. Jadi Bapak Ibu sekalian melihatnya seperti ini, ya. Kenapa aku harus sakit, Tuhan? Pertanyaannya bukan begitu. Kenapa aku harus sakit, Tuhan? Kenapa aku harus alami ini? Tetapi Bapak Ibu harus lihat melalui masalah ini, melalui pergumulan Bapak Ibu sekalian, ya. Ada yang pergumulannya sakit penyakit, ada yang pergumulannya mungkin masalah-masalah lain dalam keluarga, pekerjaan atau apapun juga. Tetapi percayalah bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu pada waktu kita respon dengan benar, ya, maka itu akan membuat domino effect atau membuat sesuatu yang memuliakan Tuhan, ya. Ada dampaknya, ada tindak lanjutnya yang akan terjadi di dalam kehidupan kita.
Ya, ingat peristiwa perempuan Samaria yang berjumpa Yesus di sumur Yakub. Ya, ketika dia berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub, ya, wanita ini bertobat. Ya, perempuan Samaria ini bertobat. Tetapi enggak cuma dia doang yang bertobat. Dia berkata kepada seluruh kampungnya, ada Mesias, ada orang yang membaca kehidupan saya. Terus semua orang datang dan Yesus tinggal di situ memberitakan Injil keselamatan. Artinya apa? Peristiwa Yesus menjumpai perempuan Samaria ini, ya, tidak hanya berpengaruh untuk dia saja mengalami jamaan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, tetapi satu kampung, ya, satu desa dilawat oleh Tuhan. Oleh karena perempuan Samaria ini menjawab ataupun merespon dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan melihat ini sebagai masalah, tetapi Bapak Ibu lihat ini sebagai kesempatan. Tuhan mau bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau nyatakan sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dan ini akan berdampak luas kepada keluarga Bapak Ibu sekalian, pada lingkungan, bahkan tempat kerja, ataupun apapun juga. Orang akan percaya kepada Tuhan, orang akan melihat kemuliaan Tuhan, orang akan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita. Bahwa ada kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sedang bekerja atas setiap kita. Oke, gambaran besarnya, ya, gambaran besarnya di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan berjanji, dia memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya dia memberikan rancangan terbaik, ya, rancangan yang indah, ya, memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, bukan madesu atau masa depan suram, tetapi dia memberi masa depan yang penuh harapan. Dia menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Ya, ini Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Pada waktu kita merespon dengan benar, kita percaya, ya, Tuhan Yesus hadir dalam kehidupanku. Dia merancangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Tangkap ini sebagai gambaran besar. Tuhan mau bekerja melalui hidup Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sering mengatakan ini kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tidak perlu membuktikan apapun, ya kan? Dialah bukti hidup itu sendiri. Ya, kalau saya ada di dalam masalah berulang kali dalam masalah, Tuhan, Engkau tidak perlu membuktikan apapun juga melalui masalah ini. Aku tetap percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan, bahwa Engkau memiliki jawaban dan solusi atas semua permasalahanku. Ya, jadi tidak perlu membuktikan apapun juga. Ya, Tuhan tidak perlu membuktikan apapun juga. Dia tetap Tuhan dan Dia bukti hidup bahwa Dia mengasihi setiap kita. Nah, ada dua hal yang harus kita lakukan sebagai respon kita sore hari ini. Pertama adalah beri makan iman kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, iman itu benih yang tidak tampak, ya. Iman itu adalah benih yang tidak tampak, ya. Tetapi kita harus memberi makan iman kita, ya, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Iman itu harus growing, iman itu harus bertumbuh, iman itu harus membuat kita meraih janji-janji Tuhan. Dikatakan iman mendahului kemenangan, iman mendahului kesembuhan. Jadi iman itu harus growing, iman itu harus bertumbuh. Dengan apa bertumbuh? Beri makan iman kita, baca dan renungkan firman Tuhan, hingga iman itu menjadi kuat. Dan itu menjadi indera keenam yang dominan, lebih dari 5 indera lainnya. Ya, saya mencatat bahwa terkadang kita melihat dengan indera kita, atau kita merasa dengan indera kita, ya, mata, mulut, telinga, ya, kulit, ya, kita merasa-rasa dengan indera-indera kita. Tetapi bangkitkan indera keenam, yaitu iman kita, ya, supaya itu mengatasi indera lainnya, ya. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, ya. Tidak melihat namun percaya. Itu bicara tentang iman. Indera keenam mengatasi 5 indera lainnya.
berbagai hal yang tidak melihat namun percaya. Ya, mata itu melihat, itu indera, bagian dari indera, 5 indera. Tetapi iman itu di atas indera-indera lainnya. Ya, jadi iman itu benih yang tidak tampak, yang harus kita makan, yang harus kita beri makan dengan membaca dan merenungkan firman Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang harus Bapak Ibu responi atau lakukan adalah mari berjalan dengan Yesus. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu sekalian, waktu Daud menulis tentang berjalan dalam lembah kekelaman, itu bicara tentang the valley of the dead. Jadi antara Samaria menuju ke Yerusalem itu ada namanya the valley of the dead, ya. Jadi lembah kekelaman atau lembah kematian. Di sana banyak binatang buas. Di sana ada kematian. Di sana kadang-kadang ada perompak-perompak atau orang-orang yang dikejar-kejar yang bersembunyi di situ dan siap merampok, membunuh orang-orang yang lewat di situ, ya. Ada binatang buas di sana. Ada banyak hal-hal yang buruk di dalam lembah kekelaman. Tetapi Mazmur 23 Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Ya. Jadi berjalan di dalam lembah kekelaman. Berjalan dengan siapa? Tentunya berjalan dengan Yesus. Tidak berdiam diri, tidak menunggu, tidak pasif di dalam lembah kekelaman. Apa lembah kekelaman Bapak Ibu sekalian? Sakit penyakit Bapak Ibu sekalian yang hari-hari ini Bapak Ibu gumuli, ya. Jangan berdiam di lembah kekelaman, tapi berjalan bersama dengan Yesus melalui lembah kekelaman, ya. Harus dilewati, harus dilewati, harus lulus dari lembah kekelaman. Dengan berjalan bersama dengan Yesus, Tuhan yang akan memberi kekuatan, Tuhan yang akan memampukan, karena Dia katakan, Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi di dalam lembah kekelaman, ketika kita berjalan melewati lembah kekelaman, bahkan Tuhan menghibur kita, memberikan kita gadanya dan tongkatnya untuk menghibur kita. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, ya. Binatang buas, pergumulan-pergumulan apapun juga yang ada di lembah kekelaman, ya, sakit penyakit apapun juga, itu semua ketika kita berjalan dengan Tuhan Yesus melewati lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan dikatakan menghibur kita, menguatkan kita, menolong kita. Tetapi yang terlebih lagi, karena Tuhan ada berjalan bersama dengan kita. Oke, apa yang dilakukan oleh orang yang berjalan dengan Tuhan melewati lembah kekelaman? Ini adalah pertanyaan Bapak Ibu. Kalau melewati lembah kekelaman, melewati pergumulan Bapak Ibu sekalian, dengan sakit penyakit, melewati pergumulan Bapak Ibu sekalian dengan pergumulan hidup, apa yang akan dilakukan? Lah, kalau orang berjalan di dalam lembah kekelaman, saya percaya berjalan bersama dengan Tuhan itu menyenangkan Bapak Ibu. Berjalan dengan Tuhan itu menyenangkan. Artinya ketika kita berjalan dengan Tuhan, ya, kita berbicara dengan Tuhan. Kita saling mengenal lawan bicara kita, ya. Dalam hal ini Tuhan. Ketika melewati lembah kekelaman, kita ngobrol dengan Tuhan, kita bicara dengan Tuhan. Di situ Tuhan menguatkan kita. Tuhan membuat hati kita menyala-nyala, berkobar-kobar. Dan Tuhan memberikan kekuatan yang belum pernah Dia berikan sebelumnya, kecuali dengan orang yang berjalan dengan Dia melalui lembah kekelaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang sehat, ya, mungkin tidak mengalami apa yang Bapak Ibu akan alami, ya. Karena Tuhan berjalan melewati lembah kekelaman bersama dengan orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang yang memang akan bergumul melewati lembah kekelaman. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian dengan sakit penyakit atau kelemahan-kelemahan tubuh, ya. Tetapi satu hal, ini adalah perjalanan yang menyenangkan karena Tuhan berjalan bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberikan experience atau pengalaman baru kepada Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu sekalian melewati lembah kekelaman. Oke, saya singkat cerita bagaimana 7 atau 8 tahun yang lalu saya mengalami serangan jantung ketika saya berenang di daerah Serpong. Saya nggak enak ketika berenang. Saya keluar dari tempat berenang, saya masih nyetir mobil ke rumah.
Di rumah masih kena lagi serangan jantung lagi, ya kan. Udah nggak enak ininya, apa namanya, udah sakit sekali dada saya. Akhirnya saya dibawa, ke, rumah sakit, terdekat dengan rumah, dibawa ke sana, dokter, diagnosis, "Oh ini, apa namanya, fix, serangan jantung. Jadi ini harus, dioperasi, pasang, ring." Nah, singkat cerita beberapa waktu kemudian, saya dipersiapkan untuk pasang ring, kemudian saya pasang ring, gitu. Waktu di meja operasi, saya dibius lokal ya, karena masukin ringnya dari bagian paha ya, dilobangin gitu. Jadi saya tidur, waktu saya tidur gitu ya, saya masih sadar gitu, dokternya juga masih ngomong, dengan, ininya, dengan asistennya, saya sadar gitu ya. Itu saya melihat buku kehidupan saya dibuka, ya. Seperti orang baca buku, dari kecil, dari bayi, remaja, sampai dewasa, semua buku kehidupan saya dibuka. Jadi waktu saya lihat gitu, saya lihat ke atas gitu ya, ke langit-langit karena lagi dioperasi kan, saya lihat gitu, ini buku kehidupan saya dibukain sama Tuhan nih. Wah, saya pikir udah waktunya nih saya dipanggil Tuhan. Saya pikir udah waktunya nih saya meninggal. Jadi saya berdoa waktu itu sama Tuhan, "Tuhan, kalau memang ini udah waktunya bagi aku dipanggil, aku, siap Tuhan." Ya kan, saya berdoa gitu, berdoa 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 sama Tuhan, tiba-tiba saya dengar suara, eee, suara yang, saya kenali, ini suara Roh Kudus. Jadi dia berbicara begini, "Belum waktumu," gitu. Jadi waktu saya dengar itu, "Belum waktumu," ya, "belum waktumu." Nah, beberapa kali begitu, terus selesai. Saya ngeliat, wah puji Tuhan, belum waktunya saya. Artinya saya masih dikasih hidup. Ya saya mengucap syukur, saya bersyukur sama Tuhan dan singkat cerita, itu 7, 8 tahun yang lalu ya saya operasi. Sampai hari ini, puji Tuhan saya, sehat walafiat ya, tidak, ngalami apapun juga. Nah, tetapi saya melihat dalam kurun waktu 7, 8 tahun ini ya kan, sejak saya dioperasi itu, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan saya. Saya Kalau saya runut semua kebaikan-kebaikan Tuhan, kalau saya runut semua kemurahan-kemurahan Tuhan, semuanya itu sangat-sangat indah. Semua itu luar biasa indah. Bahkan saya mau katakan, mungkin, apa namanya, tidak ada, apa namanya, MHI ya, kalau kalau apa namanya, saya dipanggil dengan Tuhan ya. Karena, apa namanya, saya mendapatkan visi tentang MHI ini, 2 tahun yang lalu, ya kan. Tuhan bicara, dengan saya, "Lakukan ini." Ya. Saya bersyukur, saya berterima kasih sama Tuhan, ya. Saya masih dikasih nafas hidup, ya. Karena Tuhan berkata, "Belum waktu saya." Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Kalau belum waktunya, ya, Tuhan berarti masih mau berjalan bersama dengan Bapak Ibu sekalian sampai Bapak Ibu mengalami kemenangan melalui lembah kekelaman, ya, berjalan bersama dengan Tuhan dan raih kemenangan-kemenangan yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Baik, kini waktunya kita berdoa. Kita mau menjumpai Yesus, ya. Matius 7 ayat 11 katakan, "Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Taruh tangan Bapak Ibu sekalian di dada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin Bapak Ibu sekalian memperbarui iman, mengikuti doa saya yang saya ucapkan sebelum saya nanti berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang telah memilih aku menjadi anak-anak-Mu. Sore hari ini Tuhan, aku membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Aku percaya Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu indah. Rencana Tuhan itu jauh lebih dahsyat dan ajaib. Dan Engkau memilih aku, bukan kebetulan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengangkat aku menjadi anak-Mu. Dan sore hari ini, biar setiap kami, Tuhan, boleh sungguh-sungguh
melihat, dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semua yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, taruh tangan Bapak Ibu sekalian di bagian yang sakit. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapa yang Maha Baik, di dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit telah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan kami percaya tidak ada sakit penyakit yang berkuasa atas hidup kami. Karena Tuhan yang harus berkuasa atas hidup kami. Dan tidak ada sakit penyakit yang dapat menghentikan langkah kehidupan kami. Karena Engkau pemilik satu-satunya kehidupan kami. Kami menolak semua sakit penyakit. Kami mematahkan setiap belenggu sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakitmu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Semua sakit penyakit kanker, semua sakit penyakit jantung, semua sakit penyakit ginjal, semua sakit penyakit stroke, semua sakit penyakit lever, semua sakit penyakit apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami perintahkan sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan dan kami lepaskan mujizat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dimanapun Tuhan semua partisipan ini berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan. Kami lepaskan mujizat Tuhan. Kami lepaskan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada kuasa lain yang dapat berkuasa kecuali nama Yesus. Dan semua sakit penyakit telah dihancurkan, dipatahkan di kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan mujizat Tuhan bekerja dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengalir mujizat Tuhan, mengalir lawatan Tuhan, sembuh oleh bilur-bilur Yesus, sembuh oleh kuasa di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima mujizat Tuhan, kami terima dengan iman kuasa kesembuhan dan lawatan Tuhan terjadi. Haleluya. Amin. Percaya Kau Tuhan sanggup, ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya penuh.